Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa berat untuk melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan? Misalnya, ketika kita membantu seseorang, ada rasa ingin mendapat ucapan terima kasih. Atau ketika kita berbuat baik, muncul harapan agar orang lain melihat dan menghargai. Kita ingin ikhlas, tapi seringkali tanpa sadar hati, kita masih berharap sesuatu dari manusia. Ikhlas itu mudah diucapkan, tapi sulit diterapkan. Kita mungkin berpikir sudah ikhlas, tapi ketika kebaikan kita tidak dihargai, ada rasa kecewa. Ketika usaha kita tidak diakui, ada perasaan tidak terima. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan kita masih bercampur dengan keinginan duniawi. Lalu, kenapa kita sulit ikhlas? Apa yang membuat hati kita begitu berat untuk benar-benar tulus? Dan bagaimana cara memurnikan hati agar setiap ibadah dan amal kita hanya untuk Allah? Dalam video ini, kita akan membahas tentang keikhlasan menurut Al-Quran dan bagaimana cara melatihnya agar hati kita benar-benar bersih. Ikhlas adalah salah satu amalan hati yang paling sulit dijaga. Banyak dari kita mungkin merasa sudah berusaha ikhlas dalam beribadah atau berbuat baik, tetapi seringkali tanpa sadar masih mengharapkan sesuatu dari orang lain, baik itu pujian, penghargaan, atau sekadar pengakuan. Bahkan, terkadang kita merasa kecewa ketika kebaikan yang kita lakukan tidak dihargai oleh orang lain. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya, hati manusia memiliki kecenderungan untuk mencari pengakuan dan balasan. Ini adalah fitrah yang Allah tanamkan dalam diri kita, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengendalikannya. Justru, disinilah letak ujian terbesar dalam keikhlasan. Apakah kita melakukan sesuatu benar-benar karena Allah, atau ada niat lain yang tersembunyi? Dalam Al-Quran, Allah sering mengingatkan tentang pentingnya ikhlas dalam beramal. Salah satu ayat yang menegaskan hal ini adalah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya dalam menjalankan agama dengan lurus. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah dan amal kita harus semata-mata ditujukan kepada Allah, bukan kepada manusia. Namun dalam praktiknya, menjaga keikhlasan bukanlah perkara mudah. Seringkali niat kita yang awalnya murni bisa berubah di tengah jalan karena bisikan syaitan, keinginan duniawi, atau bahkan dorongan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami lebih dalam apa itu ikhlas, mengapa kita sering kesulitan menjaganya, dan bagaimana cara memurnikan hati agar amal yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah. Kenapa kita sulit ikhlas? Ikhlas bukan hanya sekadar melakukan sesuatu tanpa pamrih, tetapi juga memastikan bahwa hati kita tidak berharap selain kepada Allah. Namun, kenyataannya, ikhlas menjadi salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan seorang Muslim. Kenapa begitu? Pertama, keinginan manusia untuk dihargai dan diakui. Secara fitrah, manusia ingin dihargai, diakui, dan dianggap bernilai oleh orang lain. Ini adalah bagian dari sifat dasar manusia. Kita merasa senang jika orang lain melihat kebaikan kita, memuji, atau sekadar mengakui usaha yang telah kita lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tidak sadar bahwa keinginan untuk mendapat pengakuan ini bisa menyusup ke dalam ibadah kita. Misalnya, ketika kita berbuat baik, apakah kita benar-benar melakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah ada sedikit harapan agar orang lain tahu dan mengapresiasi? Keinginan ini semakin diperkuat oleh lingkungan sekitar. Dalam dunia media sosial misalnya, kita terbiasa berbagi kebaikan yang kita lakukan, bukan karena ingin ria, tetapi terkadang ada rasa ingin dilihat sebagai orang yang baik. Padahal, Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis bahwa di antara 3 golongan yang pertama kali masuk neraka adalah mereka yang beramal karena ingin dilihat manusia. Kedua, godaan syaitan yang halus dan tidak terasa.
Syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia, terutama dalam hal keikhlasan. Ia tahu bahwa amal yang ikhlas memiliki nilai besar di sisi Allah, sehingga ia akan berusaha merusaknya dengan cara yang sangat halus. Salah satu caranya adalah dengan menanamkan perasaan ingin dipuji atau dihargai setelah kita melakukan kebaikan. Awalnya, kita mungkin benar-benar ikhlas, tetapi setelah ada orang yang memuji, hati kita mulai condong kepada pujian itu. Kita pun jadi ingin terus berbuat baik agar mendapatkan lebih banyak apresiasi, bukan semata-mata karena Allah. Syaitan juga bisa menggoda kita dengan membuat kita merasa bangga akan keikhlasan kita sendiri, sehingga kita justru jatuh dalam jebakan kesombongan. Ketiga, cinta dunia yang masih kuat. Salah satu penyebab sulitnya ikhlas adalah keterikatan kita kepada dunia. Kita masih terlalu memikirkan manfaat duniawi dari amal yang kita lakukan. Misalnya, seseorang yang bersedekah bisa saja mengharapkan balasan dari manusia, baik dalam bentuk materi, kedudukan, atau sekadar rasa dihormati. Atau dalam pekerjaan, ada orang yang bekerja keras bukan hanya karena ingin mencari nafkah halal, tetapi karena ingin dianggap lebih baik dari orang lain. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Jika hati kita masih lebih condong kepada dunia dibandingkan akhirat, maka akan sulit bagi kita untuk benar-benar ikhlas. Sebab, kita akan selalu berpikir tentang apa manfaatnya bagi saya daripada apa nilai ibadahnya di sisi Allah. Keempat, kurangnya kesadaran akan hakikat ikhlas. Ikhlas bukan sekadar tidak ingin dipuji atau tidak berharap imbalan duniawi, tetapi lebih dari itu, ikhlas adalah memurnikan niat hanya untuk Allah tanpa ada tujuan lain. Sayangnya, banyak dari kita yang belum memahami hal ini secara mendalam. Terkadang, kita merasa sudah ikhlas, padahal sebenarnya kita masih memiliki tujuan lain selain Allah. Misalnya, seseorang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, tetapi di dalam hatinya masih ada harapan agar doa-doanya segera dikabulkan. Atau seseorang yang berdakwah dengan baik, tetapi dalam hatinya masih ada harapan agar jamaahnya semakin banyak. Hal ini menunjukkan bahwa ikhlas bukan hanya tentang perbuatan lahiriah, tetapi juga kondisi hati yang benar-benar murni karena Allah. Semakin dalam pemahaman kita tentang ikhlas, semakin mudah bagi kita untuk mengoreksi niat dan membersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Dan kelima, kurangnya latihan dan muhasabah diri. Ikhlas bukan sesuatu yang datang begitu saja, tetapi harus dilatih. Sayangnya, banyak dari kita yang tidak terbiasa mengevaluasi niat sebelum, saat, dan setelah melakukan suatu amal. Kita jarang bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar-benar untuk Allah? Atau, apakah ada niat lain di dalam hati saya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa hati manusia bisa berbolak-balik. Hari ini kita bisa merasa ikhlas, tetapi besok bisa saja ada niat lain yang menyelinap. Oleh karena itu diperlukan muhasabah diri secara rutin agar kita bisa lebih jujur terhadap niat kita sendiri. Itulah beberapa alasan mengapa ikhlas begitu sulit. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mencapainya. Dengan memahami penyebabnya, kita bisa mulai berusaha memperbaiki niat dan memurnikan hati kita dalam setiap amal yang kita lakukan. Cara memurnikan hati. Pertama, menyadari bahwa segala sesuatu hanya untuk Allah. Keikhlasan lahir dari pemahaman bahwa semua yang kita lakukan pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 162, Allah berfirman, "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." Ayat ini mengajarkan kita bahwa tidak ada alasan untuk mengharapkan penghargaan dari manusia. Jika kita menyadari bahwa hidup ini adalah ujian untuk mendapatkan ridha-Nya, maka kepentingan duniawi seperti pujian atau penghargaan akan terasa kecil dan tidak berarti. Kedua,
Menjaga niat sebelum, saat, dan setelah beramal. Niat adalah akar dari setiap amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, niat bisa berubah seiring waktu. Bisa jadi kita memulai dengan niat tulus karena Allah, tetapi di tengah jalan muncul keinginan untuk mendapatkan pujian. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengevaluasi niat kita. Sebelum beramal, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar untuk Allah atau ada keinginan lain? Saat beramal, hindari sikap ingin pamer atau berharap penghormatan dari orang lain. Setelah beramal, jangan merasa bangga dan jangan kecewa jika tidak dihargai orang lain. Ingatlah bahwa amal kita dicatat oleh Allah, bukan oleh manusia. Ketiga, menyembunyikan amal kebaikan. Salah satu cara terbaik untuk melatih keikhlasan adalah dengan menyembunyikan amal kebaikan kita, seperti yang disampaikan dalam hadis. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, semakin kita merahasiakan amal baik kita, semakin kecil kemungkinan munculnya riya atau keinginan untuk dipuji. Kita bisa mulai dengan melakukan amal-amal kecil yang tidak diketahui orang lain, seperti bersedekah secara diam-diam, salat sunnah di rumah, atau membantu orang tanpa mengharapkan terima kasih. Keempat, mengenali bahaya riya dan ujub. Riya, pamer dalam ibadah, dan ujub, bangga terhadap diri sendiri, adalah 2 penyakit hati yang merusak keikhlasan. Riya bisa membuat amal yang terlihat besar di mata manusia menjadi tidak bernilai di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan ujub terjadi ketika kita merasa hebat karena amal yang kita lakukan. Kita lupa bahwa semua kemampuan berasal dari Allah. Oleh karena itu, biasakan untuk selalu bersyukur kepada Allah setelah beramal dan menyadari bahwa tanpa pertolongannya, kita tidak akan mampu melakukan kebaikan. Kelima, memperbanyak istighfar dan muhasabah, introspeksi diri. Hati yang kotor sulit menerima keikhlasan. Oleh karena itu, kita perlu rutin membersihkannya dengan istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga, masih beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Ini adalah pengingat bahwa kita yang penuh dosa tentu lebih membutuhkan istighfar. Selain itu, biasakan untuk melakukan muhasabah setiap hari. Tanyakan pada diri sendiri, apakah amal yang saya lakukan hari ini benar-benar karena Allah? Apakah ada niat tersembunyi yang perlu saya luruskan? Apakah saya masih berharap penghargaan dari manusia? Dengan melakukan muhasabah secara rutin, kita akan lebih sadar ketika hati mulai condong kepada selain Allah dan bisa segera memperbaikinya. Keenam, mengingat kematian dan akhirat. Tidak ada yang lebih ampuh untuk mengikis keinginan duniawi selain mengingat kematian. Ketika kita sadar bahwa kehidupan ini hanya sementara, dan bahwa yang akan menyelamatkan kita di akhirat adalah amal yang ikhlas, maka kita tidak akan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia. Apakah kita masih ingin mencari pujian manusia? Ataukah kita akan lebih fokus memastikan bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketujuh, bersahabat dengan orang-orang yang ikhlas. Keikhlasan itu menular.
Jika kita berada di lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang mengutamakan ridha Allah, kita akan lebih mudah menjaga niat. Sebaliknya, jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang suka pamer dan mencari popularitas, lama-kelamaan kita juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, carilah teman yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga keikhlasan. Dan kedelapan, berdoa memohon keikhlasan. Keikhlasan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, jangan pernah merasa cukup dengan usaha kita sendiri. Selalu libatkan Allah dalam perjalanan ini dengan berdoa kepadanya. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari sesuatu yang tidak aku ketahui." Hadis riwayat Ahmad. Doa ini mengajarkan kita bahwa terkadang kita tidak sadar bahwa hati kita telah condong kepada selain Allah. Dengan terus memohon keikhlasan, insya Allah hati kita akan lebih terjaga. Keikhlasan adalah perjalanan panjang yang memerlukan usaha terus-menerus. Tetapi dengan niat yang kuat, muhasabah yang rutin, dan doa yang tulus, insya Allah kita bisa mencapai hati yang lebih bersih dan lebih dekat kepada Allah. Saudara-saudaraku, ikhlas itu seperti pohon yang butuh waktu untuk tumbuh dan berakar kuat. Awalnya mungkin sulit, karena hati kita masih terbiasa ingin dilihat dan dihargai. Tapi semakin kita melatih diri, semakin kita sadar bahwa penghargaan manusia itu fana, sementara balasan dari Allah kekal selamanya. Salah satu cara terbaik untuk melatih keikhlasan adalah dengan memperbanyak amalan yang hanya kita dan Allah yang tahu. Misalnya, doa di sepertiga malam, sedekah secara diam-diam, atau membantu seseorang tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Ketika kita terbiasa melakukan ini, hati kita perlahan-lahan akan merasakan ketenangan, karena kita tahu bahwa Allah selalu melihat. Namun keikhlasan bukan hanya dalam ibadah pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus ikhlas dalam menghadapi ujian. Kadang, kita merasa sudah berbuat baik, tapi justru disalahpahami atau tidak dihargai. Jika kita masih merasa kecewa, itu tanda bahwa keikhlasan kita masih perlu diperbaiki. Sebab orang yang benar-benar ikhlas, dia akan tetap melakukan kebaikan meskipun tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, bahkan ketika kebaikannya dibalas dengan keburukan. Ikhlas juga berarti menyerahkan segalanya kepada Allah. Ketika kita bekerja, berusaha, atau menghadapi masalah, kita lakukan yang terbaik, lalu biarkan Allah yang menentukan hasilnya. Jangan sampai kita terbebani dengan ekspektasi manusia, karena itu hanya akan membuat hati gelisah. Jadi mari kita terus belajar dan melatih diri untuk ikhlas, bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam semua aspek kehidupan. Karena hanya dengan hati yang bersih dan niat yang tulus, kita bisa merasakan ketenangan sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share, agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Dan tentu saja subscribe ke channel ini agar kita bisa terus berbagi ilmu dan motivasi Islami bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.